Banyak yang request buat bikin video Israel Palestina. Jujur, gue bingung mau bahas apa soal itu. Kita semua nih mayoritas udah jelas kalau ngomongin Israel Palestina, pastilah bela Palestina, kecuali Abu Janda dan para Yahudi pesek. Dan gue pun bingung mau bahas apanya. Ini kan merupakan hal yang sudah dibahas berkali-kali. Apa outcome yang gue cari? Sudah popular opinion, hanya Yahudi pesek yang ngebela Israel. Kita ini kan semua udah sekolah. Jadi gue gak paham harus bahas video apa. Apakah gue akan bahas tanda-tanda kiamat, tanda-tanda perang akhir zaman? Gue juga gak sampai hati ngomongin rumor konspirasi demi views, demi AdSense. Gak sampai hati gue. Ya bang, lo kan bisa bahas Hamas itu rumornya ada bantuan dari Syiah. Seandainya pun Hamas itu ada hubungan sama Syiah, tetap aja kita pasti lebih bela Hamas dibanding ngebela Zionis. Ya pastilah, siapapun itu kalau Zionis itu udah paling buruk gitu. Hamas kemudian sampai hari ini menganggap siapapun Muslim Palestina yang ingin damai dengan Israel itu antek Israel dan boleh dibunuh. Nah itu masalahnya. Pahit nggak kalau udah tahu? Dia pikir Hamas nih, ya akhi, ormas kecil, kok bisa nggak hancur-hancur? Kenapa susah bener Israel ngancurin Hamas? Padahal ormas kecil kan? Kenapa nggak hancur? Dia yang bikin. Gue juga kagak sanggup bikin videonya. Nontonin video di Twitter aja anak kecil dibom, kagak sanggup gue. Jangan kan anak kecil dibom, ngelihat anak kecil digerobak di jalan aja sakit hati gue. Ngelihat pengamen tuh bawa anak dipakein antimo supaya tidur, sakit hati gue tuh. Pengen gue gamparin tuh pengamen. Dan emang gue pun lagi tidak pengen bahas konspirasi. Lagi padam sekarang, mungkin nanti akan kembali lagi. Nah ini sekarang gue mau nyalek. Gue pengen jualan pemikiran gue, prinsip gue. Gue pengen jualan ini. Nah ini unpopular opinion. Gue ini nyalek tidak pakai uang. Kemungkinan menang gue 1 dibanding 1 juta. Nah ini mesti diperjuangkan ini. Simple, pokoknya programnya adalah mendistribusikan jamu tolak dungu. Simple kayak begitu versi gue. Prinsip gue jelas. Prinsip hidup nih ya, sejak SMP sudah 15 tahun berlalu. Gua benci anak orang kaya dungu. Selesai, titik. 5 tahun terakhir prinsip gue bertambah 1. Gue juga benci orang miskin yang suka play victim. Buat gue nih ya, anak orang kaya dungu itu adalah virus di sistem. Sistem apa aja? Dia virus. Nah inilah londo-londo ireng yang kerjaannya main curang. Londo-londo ireng kayak begini yang bikin orang susah makin banyak. Gue bukan BSH, gue bukan barisan sakit hati. Hidup gue fine-fine aja. Cuman emang dari dulu gue gedek dan gue najis sama anak orang kaya dungu. Tidak pernah berubah. Gue punya kesempatan sebenarnya untuk 3 kali atau 4 kali lebih kaya daripada sekarang. Seandainya jika gue mau bergaul dengan londo ireng, jika seandainya gue mau menjadi penjilat, tapi gue nggak lakuin. Gue bukan bisnismen yang paling hebat, gue juga nggak kaya-kaya amat, tapi gue tidak perlu menjilat orang dungu. Ya gue bisa hidup, gue bisa makan kok. Gue juga gak suka sama orang miskin yang suka play victim. Itu kenapa gue tidak butuh suara mereka. Gue tidak akan datang tuh bawa-bawa sembako. Pertama gak ada budgetnya dan najis gue melakukan hal itu. Intinya gue itu bukan tipikal buzzer yang demen punya majikan dan demen jadi majikan. Gak demen gue. Kalau ada di kantor gue nih ya yang suka ngejilat, misalnya dia mau bantu-bantu bukain sesuatu, gak mau, gue gak doyan. Sesimpel cium tangan aja nih ya sama orang manapun, bungkuk-bungkuk, nggak sudi gue, sewajarnya aja. Nah itu sebenarnya merupakan ciri-ciri ada DNA dari ikan salmon, bukan dari feodalisme. Feodalisme itu kan merupakan sifat di mana orang itu merasa berhak mendapat sesuatu karena dia golongan tertentu. Contoh nih bangsawan misalnya, dia merasa berhak nguasain rakyat karena dia bangsawan tanpa harus kerja. Itu kan DNA-nya feodalisme itu. Contoh nih tukang-tukang bully bangsat nih, dia merasa berhak untuk dihormati sama orang-orang cupu hanya karena dia anak gaul, hanya dia karena dia kuat. Ini kan DNA-nya DNA feodalisme. Ada anak pejabat, dia merasa berhak main curang karena punya akses, DNA feodalisme. Orang miskin yang bangun rumah secara ilegal, dia merasa berhak untuk play victim, DNA feodalisme juga. Akamsi atau sepuh yang merasa berhak ngatur-ngatur di kampung, DNA-nya sama juga. Atau seseorang nih ya, karena keturunan tertentu dia merasa berhak mimpin sekumpulan orang, DNA apa lagi? DNA feodalisme juga lah. Nggak sama, tapi DNA-nya kalau diekstrak mirip. Gue dari dulu pembenci feodalisme jelas, titik, gak pakai koma tuh. Mau ketemu orang kaya, mau ketemu 9 cicak, 9 naga, gak berubah. Prinsip itu aja ya menurut gue. Itu udah modal besar tuh untuk dipilih kalau jadi caleg. Udah top, udah beda.
gue pede. Cuman kan masalahnya, ya pede sebagai orang, bukan pede menang. Kenapa? Karena pemilu ini merupakan kontes jadi orang baik, bukan kontes keagasan. Yang penting lu paling baik, lu paling sopan, lu paling beradab, ya itu yang menang kan. Ama yang paling banyak sembakonya. Ya kalau kalah pun gue nggak akan sedih-sedih play victim, nggak juga. Ini kan ngomong doang. Gue juga nyalek bukan targetnya menang, nggak. Targetnya itu adalah memulai karir politik gue. Nggak harus menang. Yang penting berisik dulu, yang penting beda dulu. Siapa tahu abis kalah ditarik jadi tim ses cagup mana gitu. Yang penting imbalannya kalau dia menang kasih jabatan biar gue bisa mendemonstrasikan kejeniusan gue karena sudah minum jamu tolak dungu. Kan itu. Gue pilih dapil di Jakarta, dapil 7. Dapil 7 ini Cilandak, Setiabudi, Kebayoran, Pesanggerahan. Kenapa? Pertama karena gue tinggal di sono. Kedua juga gara-gara gue merasa dapil ini itu merupakan dapil yang paling banyak masyarakatnya yang susah disentuh pakai sembako, pakai mecin, pakai bakso susah. Caleg lain jualan partai, gue nggak jualan partai. Nyebut nama partai gue aja belum tentu mau gue. Ya paling ntar kalau udah deket-deket gue sebutin angkanya aja. Gue bukan tipikal loyalis partai. Gue katain sesekali juga mungkin tuh. Caleg lain jualan presiden, kagak bakal gue jualan presiden. Kagak peduli mau Ganjar, mau Prabowo, mau Anies. Gue kagak peduli siapa yang menang. Yang penting gue yang menang. Ya kan itu. Mana ada caleg kayak begitu. Pasti caleg tuh bawa-bawa capresnya, bawa-bawa narasi perjuangan. Kalau gue narasi perjuangan diri gue sendiri, bukan capres. Kagak penting capres siapa buat gue. Karena ya buat gue sama aja, kagak ada bedanya. Itu orang pada berpolitik ngomongin menang kalah doang. Kalau ngomongin siapa orang yang gue suka, ya no tipu-tipu. Nih ya, gue ini orangnya jujur. Kalau suka, enggak. Gue ini dibesarkan di keluarga kadrun. Dan gue itu sudah terdoktrin sejak kecil bahwa kalau banteng itu nggak bener. Udah itu pasti begitu kok keluarga kadrun tuh. Tapi jujur aja, kalau kita ngomongin Ahok, di luar kekurangannya ya, di luar dia menistakan agama atau semacamnya, ini orang top gitu loh. Itu buku yang paling menginspirasi gue itu buku Ahok Cowboy Jakarta. Ini orang gila gitu. Jadi kalau lu cari Ahok mungkin versi nggak blundernya, nah itu ada harapan ke depannya gue berkembang kayak begitu tuh. Ya pokoknya percayalah, gue ini gue lagi jualan, makanya gue jualan ini kan. Gue ini orangnya bukan tipikal orang yang demen cari muka, bukan tipikal pahlawan kesiangan. Contoh sesimpel ini ya, sesimpel soal ngomongin zakat tahunan. Gue belum pernah tuh yang namanya ngomong ngasih zakat tahunan pakai nama gue sendiri, belum pernah. Pasti selalu anonimus, karena gue males kalau dikenal. Kalau dikenal bisa banyak mudaratnya menurut gue. Bisa banyak datang penjilat, gue nggak demen. Prinsip gue kalau baik nggak harus kenal. Nggak usah kenal, baik-baik aja, nggak usah kenal. Gue nggak butuh dipanggil Pak Haji, gue nggak butuh dicium tanganin, nggak butuh, gue malah risih. Prinsipnya begini, gue tidak butuh suara dari sembako mania. Artinya, gue punya kepentingan pribadi tuh. Kalau gue punya jabatan, gue akan pinterin ini sembako mania supaya ceruk gue lebih luas. Yang jadi masalah, kalau orang punya jabatan, ada kepentingan sama sembako mania ini. Nah itu sembako mania bakal dipelihara tetap begitu, nggak bakal dipinterin. Rakyat kecil itu tidak boleh dibela. Rakyat kecil itu harus dientaskan. Gimana caranya agar dia jadi orang besar? Ya gue demen orang jujur beneran ya, bukan jujur sopan santun baik segala macam, bukan. Orang kayak Ahok gue demen. Gue nggak bilang gue benci Anies, enggak. Gue nyoblos Anies juga. Cuman gue lebih suka Ahok, jujur aja. Orang kayak Guru Gembul deh, meskipun mungkin kita tidak setuju dengan semua pendapatnya, tapi keren Guru Gembul. Layak tuh orang Guru Gembul jadi anggota DPR. Menurut gue layak. Orang kayak Ferry Irwandi pun ya layak juga. Kalau beragama belajar dulu, DPRD aja, skupnya lebih kecil. Ya pokoknya lu orang Cilandak, Setiabudi, Pesanggerahan, dan Kebayoran. Kalau suka sama jualan gua, ya coblos. Kalau enggak ya nggak usah juga, nggak apa-apa. Target gua adalah ini pemilu gua bisa berisik supaya gua bisa memulai karir politik gua. Kalau sampai gua bisa menang tuh ya, itu merupakan kemenangan akal sehat. Dan program gua adalah mendistribusikan jamu tolak dungu sebanyak-banyaknya. Dan kalau gua menang nih ya, gue tadi itu nggak pakai duit bukan berarti gue nggak punya duit. Kalau gue menang, gue akan sewa billboard di Jakarta dan gue akan tulis rest in peace money politics. Siap-siap Anda minum jamu tolak dungu.